โอกาสได้ไปเจอกับนักกีฬาเมื่อตอนเที่ยงพร้อมกับพี่ชิงนะทุกคนก็มีกำลังใจแล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นบรรยากาศกับศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยกับทีมมาตัวโซเอาหมดนะคะแล้วก็ต้องขอแรงเชียร์ Pernyataan menohok Madam Pang jelang Timnas Indonesia lawan Filipina, jangan pernah meremehkan kompetisi. เรียกมาขอบคุณแฟนบอลไอชีเองมองว่าอยากจะให้รีบในการที่จะเสร็จตรงนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นกันแล้วก็เนี่ยมีคุยกันนะครับอันนี้ก็พูดตรงอิชิเดินไปเลยครับอิชิเดินกลับไปเลยครับ同じグループにしてる監督が多いので、それもちょっと楽しみです。そういう期待はすごく感じてて、それがプレッシャーというよりなんか我々の力になって。Pelatih Timnas Thailand sempat terlibat polemik dengan Madam Pang soal Lap of Honor, berakhir permintaan maaf. Pernyataan menohok Madam Pang jelang Timnas Indonesia lawan Filipina, jangan pernah meremehkan kompetisi. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Vietnam pada laga ketiga Grup B Piala AFF 2024 di Stadion PHU Tho Provincial Stadium, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Gol semata wayang pada laga tersebut dicetak oleh Kapten Vietnam, Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Raihan 3 poin membuat Indonesia bercokol di posisi kedua klasemen Grup B di bawah Timnas Vietnam. Kekalahan Indonesia atas Vietnam turut menuai komentar dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nual Phan Lam Sam atau Madam Pang. Madam Pang mengaku awalnya sangat memperhitungkan kekuatan Indonesia mengingat skuad Garuda dihuni para pemain muda yang potensial. Ia menilai banyak penggemar yang memperhitungkan kekuatan Timnas Indonesia ketika memutuskan untuk menurunkan skuad U22. Namun, Madam Pang kini telah berubah pikiran soal kekuatan Indonesia usai kekalahan atas Vietnam. Dari laga tersebut, Madam Pang menilai para pemain muda Indonesia di Piala AFF ini sangatlah buruk dari segi permainan. Ketika kita tahu Indonesia hanya membawa tim muda U22 di Asian Cup, banyak yang memperhitungkan karena melihat potensi skuad muda Indonesia sangat besar. Namun setelah pertandingan melawan Vietnam, saya rasa mereka masih terlalu dini untuk mengikuti event ini. Dari segi permainan, visi, dan fisik di akhir laga mereka masih jauh. Namun, kita juga harus mengakui bahwa keberanian Indonesia menurunkan timnas junior harus diapresiasi. Meskipun mereka muda, mereka bukanlah orang yang tidak dewasa, kata Madam Pang, dikutip superbowl.id. Lebih lanjut, prediksi duel Indonesia versus Filipina akan berjalan sangat menarik. Dikarenakan laga melawan Filipina akan menjadi penentu keberhasilan Timnas Indonesia untuk melaju ke babak semifinal di Piala AFF. Laga melawan Filipina akan menjadi penentu untuk pasukan muda Indonesia, saya harap mereka akan bermain dengan lebih baik lagi. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21/12/2024. Ia pun memperkirakan Vietnam dan Indonesia akan menjadi dua tim dari Grup B yang lolos ke babak semifinal. Saya memprediksi bahwa Vietnam dan Indonesia akan menjadi dua tim yang bersaing untuk memperebutkan posisi teratas di Grup B, ucap Madam Pang. Sebelum bersua Filipina, Indonesia lebih dulu akan melakukan TC di Solo. Pertandingan kedua tim bakal dihelat di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Thailand sempat terlibat polemik dengan Madam Pang soal Lap of Honor, berakhir permintaan maaf. Pertikaian antara pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii, dan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nual Phan Lam Sam, terkait Lap of Honor berakhir dengan permohonan maaf.
Insiden ini terjadi setelah kemenangan Thailand 1-0 melawan timnas Malaysia dalam pertandingan matchday ketiga Grup A Piala AFF 2024 di Stadion Nasional Raja Manggala, Bangkok, pada Sabtu, 14 Desember 2024. Masatada Ishii menyampaikan permintaan maafnya kepada Madam Pang, sebutan untuk Nualpan Lamsam, karena meninggalkan lapangan saat para pemain Thailand bersiap mengelilingi stadion untuk memberikan penghormatan kepada para pendukung mereka. Pelatih asal Jepang tersebut tidak menyetujui lap of honor karena ingin Supachok Sarachat dan rekan-rekannya segera memasuki ruang ganti untuk mendapatkan waktu istirahat yang lebih lama. Saya berharap tim bisa lebih cepat beristirahat, ujarnya, menjelaskan alasan di balik tindakannya. Walaupun demikian, Madam Pang tetap menginstruksikan para pemain Thailand untuk mengelilingi lapangan sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan dari 25.619 penonton yang hadir di Stadion Raja Manggala. Tindakan ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai para pendukung yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada tim, meskipun hasil pertandingan mungkin tidak sesuai harapan. Menghormati penonton adalah bagian dari etika olahraga yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemain dan tim. Saya belum berbicara langsung dengan Madam Pang, tetapi saya sudah meminta maaf melalui line, ujar Masatada Ishii sebagaimana dikutip dari media Thailand, Naena. Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi dan permintaan maaf dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui pesan digital, ketika tidak memungkinkan untuk bertemu langsung. Hal ini juga menekankan pentingnya menyampaikan permintaan maaf secara tepat waktu untuk menjaga hubungan baik dan profesionalisme. Saya juga meminta maaf kepada para penggemar atas sikap saya yang tidak baik. Saya mengakui bahwa saya kesal pada saat itu dan langsung kembali ke ruang ganti. Tindakan yang salah, jelasnya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kesadaran diri dan tanggung jawab atas tindakan yang kurang tepat adalah langkah penting dalam memperbaiki kesalahan. Dengan mengakui kesalahan tersebut, diharapkan dapat memulihkan hubungan dengan para penggemar dan menunjukkan komitmen untuk berperilaku lebih baik di masa depan. Masatada Ishii menyatakan bahwa dia seharusnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan Madam Pang. Dia menekankan bahwa komunikasi dan diskusi itu penting sebelum mengambil keputusan. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Ishii tentang pentingnya berdialog sebelum menentukan langkah. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat dihindari dan keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran. Memang, dalam setiap organisasi atau tim, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Ishii, sejak menjabat sebagai Presiden FAT, Madam Pang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada tim agar terus berkembang dan mencapai kesuksesan. Namun demikian, dari pandangan Ishii, istirahat penuh bagi para pemain adalah prioritas untuk mencapai hasil terbaik. Sejak menjadi Presiden FAT, Madam Pang selalu mendukung dan mendorong tim untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Namun, dari sudut pandang saya, istirahat penuh bagi para pemain adalah prioritas untuk mencapai hasil terbaik, ucapnya. Dengan demikian, Ishii merasa bahwa keseimbangan antara dukungan dan istirahat adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Sebelumnya, Madam Pang tidak ingin insiden ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Dia menganggap bahwa lap of honor adalah bentuk penghormatan kepada para penggemar yang tidak memakan banyak waktu. Ini menunjukkan bahwa bagi Madam Pang, apresiasi terhadap pendukung juga merupakan hal yang penting. Walaupun demikian, setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan kontroversi yang tidak perlu. Dengan demikian, komunikasi dan pemahaman yang baik antara pihak-pihak terkait menjadi sangat penting.